Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Westurnalita dari 10 Akuntansi 2 akan menjelaskan pembahasan soal ulangan biografi dan sejarah. Berikut soal biografi nomor 20. B.J. Habibie dengan 5 kebijakan fenomenal dalam bidang ekonomi. 1. Menyelamatkan kondisi perekonomian dari amukan krisis moneter Asia 1998. 2. Memangkas nilai tukar rupiah yang sempat melonjak tinggi hingga 15.000 per US dollar saat masa krisis menjadi hanya 6.500 per US dollar. 3. Reformasi ekonomi di sektor industri dengan cara membidangi 3 undang-undang. 4. Berusaha melepaskan jeratan utang IMF dengan melakukan reformasi ekonomi. 5. Menyelamatkan sejumlah bank yang nyaris bangkrut akibat utang. Penilaian untuk informasi pada cuplikan tersebut adalah: A. Angka karir di bidang ekonomi sangat lengkap dan detail. B. Kiprahnya sebagai tokoh nasional memang perlu diteladani. C. Tidak banyak tokoh nasional yang memiliki karir ekonomi selengkap beliau. D. Tokoh tersebut memiliki peran yang sangat besar di dalam menyelamatkan perekonomian nasional. E. Kiprah di bidang politiknya lebih banyak dibandingkan dengan kiprahnya di bidang ekonomi atau bidang lainnya. Jawaban dari soal tersebut adalah D. Tokoh tersebut memiliki peran yang sangat besar di dalam menyelamatkan perekonomian nasional. Ini adalah jawaban yang tepat karena infografik memaparkan kebijakan-kebijakan yang B.J. Habibie ambil untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia, seperti menjaga stabilitas moneter, mengatasi krisis rupiah, dan membentuk BPPN. Berikut soal biografi nomor 25. 4 pahlawan wanita Indonesia. R.A. Kartini lahir di Jepara 21 April 1879, meninggal di Rembang 17 September 1904, pelopor kebangkitan perempuan pribumi. Martha Christiana Tihahu lahir di Hindia Belanda 4 Januari 1800, meninggal di Laut Banda. Cut Nyak lahir di Lampandang, Kesultanan Aceh 1848, meninggal di Sumedang. 6 November 1908, berjuang melawan Belanda pada masa Perang Aceh. Dewi Sartika lahir di Bandung 4 Desember 1884, meninggal di Tasikmalaya. 11 September 1947, perintis pendidikan untuk kaum wanita. Bentuk refleksi setelah membaca ringkasan tersebut adalah: A. Siap melawan penindasan. B. Berkorban untuk kepentingan umum. C. Membela sesama perempuan. D. Berani untuk berubah. E. Berjuang untuk kebaikan. Jawaban dari soal tersebut adalah B. Jawaban ini yang paling tepat karena berkorban untuk kepentingan umum. Meskipun pengorbanan mereka untuk kepentingan umum sangat besar, tujuan perjuangan mereka lebih luas dan bukan hanya sekedar pengorbanan diri. Mereka memperjuangkan perubahan sosial yang lebih besar, seperti hak-hak perempuan dan kebebasan bangsa yang lebih mencerminkan perjuangan untuk kebaikan jangka panjang. Berikut soal sejarah nomor 12. Soekarno dan Hatta pada saat itu telah mengeluarkan perintah umum kepada rakyat Indonesia untuk tidak berurusan dengan pasukan Inggris. Kedatangannya memiliki tujuan untuk melucuti tentara-tentara Jepang menjadi suatu praduga lain dengan adanya orang-orang Nica yang ingin mempersiapkan kembali kondisi pemerintahan untuk Hindia Belanda. Banyak hal yang tidak diketahui oleh orang-orang Londo ini tentang kondisi Indonesia pada saat ini. Satu hal yang ku tahu pasti, ada perjuangan lain yang harus kita selesaikan, yaitu mempertahankan kemerdekaan ini untuk seluruh bangsa Indonesia. Simpulan untuk cuplikan tersebut adalah: A. Tidak ada musuh yang abadi. B. Musuh selalu bertujuan untuk melukai. C. Harus tetap waspada kepada bekas musuh. D. Perlu strategi khusus untuk melawan musuh yang kuat. E. Perjuangan akan selalu membutuhkan pengorbanan. Jawaban dari soal tersebut adalah C, karena C. Harus tetap waspada kepada bekas musuh. Jawaban ini yang tepat karena cuplikan ini menunjukkan pentingnya kewaspadaan terhadap Inggris yang mungkin berusaha mengembalikan Belanda. Berikut adalah soal sejarah nomor 15. Ketidaktahuan dan ketidakpastian kadang-kadang jauh lebih membunuh daripada pembunuhan. Kematianku tak lebih dari seperti saat seorang penyair menuliskan tanda titik pada akhir kalimat sajaknya. Mungkin aksi payung hitam setiap hari Kamis bukan sekedar sebuah gugatan, tapi sekaligus sebuah terapi bagi kami dan warga negeri ini. Sebuah peringatan bahwa kami tak akan membiarkan sebuah tindakan kekejian dibiarkan lewat tanpa hukuman. Payung hitam akan terus-menerus berdiri di depan istana negara. Jika bukan presiden yang kini menjabat yang memberi perhatian, mungkin yang berikutnya atau yang berikutnya.
Orang yang suatu hari berkhianat pada kita biasanya adalah orang yang tak terduga. Yang kau kira adalah orang yang mustahil melukai penggunung. Kita tidak boleh terpuruk, kita tidak boleh tenggelam, dan kita tidak boleh terbebani oleh peristiwa ini. Kebenaran ada di tangan mereka yang memihak. Simpulan untuk cuplikan cerita itu adalah: A. Setiap kekejian harus diselesaikan dengan kepastian hukum. B. Jangan sampai terjadi kekejian terhadap sesama manusia. C. Pemerintah berkewajiban melindungi rakyatnya. D. Kebenaran harus berada di pihak masyarakat. E. Presiden dipilih oleh rakyat untuk memihak rakyat. Jawaban dari soal tersebut adalah A, karena ini jawabannya yang tepat. Cuplikan menekankan aksi payung hitam yang berfungsi sebagai peringatan agar kekejian tidak dibiarkan tanpa hukuman. Payung hitam akan terus berdiri di depan istana negara, menunjukkan upaya untuk memastikan bahwa setiap kekejian diselesaikan dengan kepastian hukum dan keadilan. Sekian dari saya, Sabrina Mesnulita, absen 29. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.